Hari ini saya mau ngajak saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa aku anak kesayangan Bapa. Dan lihat sebelah kiri kanan muka belakang, engkau juga anak kesayangan Bapa. Terima kasih. Jika kita tahu identitas kita di dalam Kristus, kita anak kesayangan Bapa di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 bahwa inilah kasih itu, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi Allah yang mengasihi. Kita punya privilege yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana Allah sendiri yang memilih kita untuk mengasihi, bukan kita yang selalu menganggap bahwa kita yang selalu mengasihi Allah. Tidak, Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan saat ini saya mau membagikan sharing saya yang berjudul hanya fokus pada kasih karunia Tuhan dan berpegang pada janji-janjinya. Siapa yang mau diberkati lebih? Oke. Dan saat ini juga saya mau ngomong bahwa orang benar hidup oleh karena iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, itulah yang jadi fondasinya kita bisa mengambil janji-janji Tuhan yang sudah sediakan buat kita. Pada waktu kita tahu bahwa segala janjinya Tuhan itu selalu diambil lewat iman kita. Iman dalam apa? Di dalam Kristus itu sendiri. Bahwa kita tidak bisa memungkirin bahwa dunia saat ini akan mengguncang segala sisi kehidupan kita, terutama pikiran kita. Iblis selalu goncang di situ, di mana di dalam kekristenan kita selalu ada kecemasan, kekhawatiran, bahkan stres, dan lebih parah lagi depresi yang luar biasa. Dan kalau kita tahu bahwa kita hidup dalam iman, terus kita juga udah menghidupi firman kasih karunia itu sendiri, jadi hidup di dalam kebenaran Injil dan percaya dengan sesuatu yang benar, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa menang di dalam rasa kecemasan kita, rasa kekhawatiran kita, rasa depresi yang ada dalam diri kita. Amin saudara. Tapi saat ini juga hari ini saya juga mau mengajak saudara-saudara melihat bahwa ada hal-hal yang kenapa kita bisa cemas, kenapa kita bisa khawatir, dan kenapa kita bisa depresi. Akarnya sebenarnya bahwa kita selalu melihat diri kita sendiri, fokus sama diri kita. Bukan fokus sama apa yang Tuhan katakan, firman katakan. Selalu aku, selalu gagal. Aku yang gak punya pengalaman. Aku yang selalu gitu. Dan ini pun kita bisa kategorikan bahwa orang yang seperti gini nih berarti dia ada di dalam suatu lingkup di mana dia mengasihani diri sendiri. Jadi saat ini biarlah firman Tuhan yang selalu menguasai hati kami, hati kita semuanya. Jadi kategori orang yang fokus dalam dirinya sendiri, saya bisa mengaturkan dua. Sementara waktu ada banyak sekali hal yang bisa menyangkut pautkan bahwa fokus sama diri sendiri itu dalam segala aspek kehidupan itu ada banyak. Tapi saya angkat dua, di mana yang terpenting fokus dalam diri sendiri itu ada negatif, yaitu ada rasa rendah diri dan juga ada rasa tinggi hati. Yang pertama yang rendah diri ini merasa bahwa dirinya nggak punya sesuatu apapun yang dia bisa perlihatkan, bukan dibagikan ya, tapi diperlihatkan kepada orang lain. Sehingga apa yang dia lakukan, entah itu masa lalu atau entah itu saat ini dia merasa aku kayak nggak punya talenta ya, talentaku kok bahkan nyaris nggak ada. Apa sih yang aku bisa berikan buat berdampak bagi orang lain? Selalu nggak ada. Itu yang akhirnya menjadikan kita itu rendah diri, bukan rendah hati ya,
rendah diri, sehingga dia akhirnya larinya ke hal-hal yang kadang mengurung diri, introvert, ataupun dia selalu nggak terima kehadiran orang lain. Dan ada juga dibalik sebaliknya, pada waktu orang yang sombong dia merasa super dari yang lain. Oh, aku lebih bisa dari dari orang lain, sehingga apa yang dia lakukan, dia merasa dirinya itu hebat. Itu yang menjadikan kita fokus sama diri kita sendiri. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Jadi Tuhan maunya itu pada waktu kamu kekurangan, kamu bawa kekuranganmu kepada Tuhan. Tuhan yang melengkapi. Jika kamu punya kelebihan, ingat kelebihan itu dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Bahwa kita dikasih hikmat, hikmatnya itu dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Selagi kita mengingat hal-hal yang kayak gitu, kita tidak akan pernah menyombongkan diri ataupun rendah diri. Jadi saat ini biarlah identitas kita yang selalu memberi ingat buat kita. Di mana kita tadi yang sudah dibenarkan oleh karena iman dan iman di dalam Kristus Yesus, dan itulah yang menjadi pedoman kita. Kita jadi anak-anak Tuhan. Allah memilih kita sebagai anak-anak Allah itu oleh karena perbuatan Yesus, bukan perbuatannya kita. Dan saat ini kita mau belajar dari bangsa Israel. Peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di mana di Keluaran 14 itu menceritakan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bukan karena dikeluarkan oleh Allah, itu bukan karena bangsa Israel itu baik. Tidak, karena Allah yang baik. Dan bangsa Israel melalui membelah Laut Merah, terus diberi makan roti mana, roti yang dari surga, makanan dari malaikat itu sendiri. Dan pada waktu bangsa Israel kekurangan air, dia dikasih air oleh Allah, itu bukan karena bangsa Israel baik, tapi Allah yang baik. Di saat bangsa Israel komplain atau apapun, pada waktu bangsa Israel masih di bawah kasih karunia, tidak ada kematian, tidak ada penghukuman. Ingat ya, pada waktu 2 tahun bangsa Israel dipimpin oleh Allah lewat tiang api dan tiang awan itu dia masih hidup dalam kasih karunia Allah. Dan 38 tahun setelah di mana bangsa Israel ada di Gunung Sinai, disitulah mulai ada 10 perintah Allah. Dan pada waktu itulah bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat. Dan di situ tidak ada lagi toleransi di dalam pelanggaran. Di mana di Keluaran 19, disitulah bangsa Israel mengatakan bahwa jangan engkau berkati kami karena engkau baik, tapi berkati kami pada waktu kami baik. Dari situlah Allah mengeluarkan satu ultimatum, jangan mendekat. Kalau kau mendekat, engkau akan mati. Itu yang diterapkan di dalam hukum Taurat itu sendiri. Tapi kabar baiknya bahwa kita saat ini hidup di dalam kasih karunia oleh karena Kristus yang sudah menebus kita dari hukum Taurat. Dan saat ini juga bahwa kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa melihat bangsa Israel yang pada waktu itu hidup di dalam hukum Taurat yang artinya fokus sama dirinya sendiri bahwa aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu sebagai tanda bahwa kesombongan ada di dalam diri bangsa ini. Apakah kita mau seperti bangsa ini? Tidak. Tapi kita sudah diarahkan di setiap firman Tuhan yang disampaikan lewat mimbar ini hanya kebaikan Bapa dan kebaikan Kristus yang sudah
mati atas kayu salib dan kita menerima benefit apa yang Yesus lakukan buat kita. Dan setelah kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25, kita akan bisa melihat bahwa di situ Allah selalu mengingat apa yang jadi perjanjian buat kita, warisan orang-orang yang punya hak waris, di mana Allah itu punya perjanjian dengan nenek moyang kita, Bapak Abraham itu sendiri. Kisah Para Rasul 3 ayat 25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Amin. Ini oleh karena siapa? Allah punya perjanjian sama Abraham. Padahal pada kenyataannya sebenarnya ini bukan Abraham yang punya perjanjian. Tapi Allah dengan Yesus sebenarnya tuh. Pada waktu perjanjian Allah dengan Abraham, Abraham dibuat tidur. Dan yang mengikat perjanjian itu awan dan api yang lewat di persembahan perjanjiannya itu sendiri. Tapi benefitnya itu didapetin oleh Abraham. Dan kita pun lebih daripada pemenang. Kenapa? Bahwa kita semua adalah keturunan Abraham, di mana kita nggak ada janji secara tertulis di peristiwanya Allah dengan Abraham, tapi kita mewarisi. Semua dijanjikan Allah kepada Abraham itu sendiri. Dan kalau kita tahu bahwa Allah itu memberkati kita karena perjanjiannya dengan Abraham, otomatis kita harus jadi penerima yang baik. Nggak usah banyak-banyak komplain. Kita tetap memandang kasih karunia Tuhan. Balik lagi ke perikopnya, judulnya. Bahwa hanya fokus pada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu siapa? Yesus. Dan Yesus itulah yang menjadi patokan di mana kita bisa mengambil janji-janji Allah kepada Abraham itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa kita diberkati oleh karena perjanjian dengan nenek moyang kita Abraham. Dan mendapat bagian perjanjian yang diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Tapi ada perlu digarisbawain, yang percaya kepada Kristus, yang bisa menerima janji Allah lewat perjanjian dengan Abraham, jika dia di dalam Kristus, meterainya cuman darah Kristus aja. Dan itu yang sudah dijanjikan Allah kepada kita sebagai ahli-ahli warisnya. Jadi kita dijadikan harta kesayangan Allah dan menjadi imam bangsa yang kudus itu oleh karena perjanjiannya dengan Abraham itu sendiri. Dan kenyataannya pada waktu hal itu sudah disampaikan, seringkali kita berfokus sama dirinya kita sendiri. Dan seringkali juga kita, tapi di sini nggak ada ya, di luar sana ada banyak. Seringkali banyak mempercayai apa kata dokter, bukan apa kata firman. Benar apa benar? Seringkali kalau seumpamanya kita dalam keadaan apapun, terutama sakit ya ini ya. Sakit itu kalau seumpamanya sudah dokter ngomong, ibu, bapak, nanti 1 minggu lagi datang ya, jam sekian. Sebelum jam sekian itu udah datang, udah nunggu antrian. Dengan harapan bisa dikasih resep dokter. Tapi firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan akan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Percaya apa enggak? Kadang-kadang. Benar apa benar ya? Itu yang realitanya. Engkau akan dicukupkan segala sesuatunya menurut kekayaan dan kemurahanku. Iya. Tapi pada waktu diberhadapkan di suatu hal,
besok kita makan apa ya? Padahal firman sudah dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir dan berkata. Artinya khawatir di sini sama aja bahwa kita tidak mempercayai janji-janji yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita menyangkali apa yang Tuhan sudah janjikan lewat perjanjian dengan nenek moyang kita, Abraham itu sendiri. Kita sebenarnya ahli-ahli waris yang luar biasa, yang lebih daripada pemenang yang tadi saya ngomong. Bahwa tapi seringkali kita dibenturkan dari apa yang kita lihat, bukan apa yang kita percayai. Itu yang seringkali kita dapatkan. Ya, dan seringkali juga kita selalu melihat bahwa apa yang kita lihat itu lebih besar daripada apa yang kita dengar setiap minggu. Kabar baik yang sudah disampaikan itu cuman sebatas kita dengar aja, tapi kita tidak pernah menghidupi. Itu masalah. Ya, itu masalah. Kenapa? Disitulah sebenarnya Allah kepingin kita berbuah di dalam kasih karunia itu sendiri. Ingat, kasih karunia bukan doktrin. Kasih karunia itu pribadi yang sudah ada di dalam kita masing-masing. Kita sendiri. Yang diberikan dengan cuma-cuma. Yang bisa memimpin kami. Bisa memimpin kita. Tapi apakah perasaan kita yang lebih dominan? Atau perasaan Roh Kudus yang lebih dominan dalam itu? Yang tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini saya mau melihat di mana di dalam Roma 7 ayat 4. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, inilah yang Paulus tuliskan di kitab Roma, di mana sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah, berarti sudah mati. Berarti kita hidup sekarang ini oleh karena Kristus, kasih karunia Kristus sendiri. Sebab kita sudah mati oleh hukum Taurat yang sudah ditebus oleh Kristus, dan sekarang kita semua adalah milik Kristus, bukan miliknya saya, bukan miliknya Gaby, bukan miliknya Sofi. Hidup kita itu milik Kristus, bukan miliknya Pak Adi, bukan miliknya Bu Ana, tapi milik Kristus. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sebenarnya sudah datang. Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Kristus. Berbuah di sini, di mana ditulis di Galatia 5, itu adalah buah-buah dari pemahamannya kita di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu sendiri. Kita nggak bisa menciptakan atau menghasilkan buah di luar kasih karunia itu sendiri. Kalau kita berusaha sendiri untuk menciptakan atau menghasilkan buah kasih karunia itu, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya, dan terakhir penguasaan diri, kalau dengan kekuatannya kita akan jatuh bangun. Sama kayak lagu dunia, jatuh bangun. Nah, itu. Tapi oleh karena kita di dalam Kristus, kita jatuh dan secepatnya kita diangkat. Enggak sampai tergeletak. Amin saudara. Dan kita lanjutkan di ayat yang kelima. Inilah tipe orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, kita lihat di ayat yang kelima bahwa sebab waktu kita masih hidup di dalam daging ini di dalam hukum Taurat, itu hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat itu bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Sebenarnya orang seringkali dibilang bahwa jangan berbuat dosa, nanti akan mati. Itu sebenarnya tuh dasarnya itu dia hidup di dalam hukum Taurat. Pada waktu hukum Taurat menguasai seseorang itu, tidak ada sesuatu hal yang
bisa membuat orang itu menjadi lebih benar lagi. Tidak. Itu akan membawa kepada kematian. Di sini kematian itu bukan kematian secara rohani, secara jasmani, tapi secara rohani. Cara kita memandang firman, cara kita menerima firman, itu akan mental pada waktu kita ada di bawah hukum Taurat. Yang dibilang rest, kok rest? Kita disuruh, memangnya kalau umpamanya kita rest, siapa yang ngasih duit sama kita? Nggak ada. Tapi di sini dibilang bahwa kita sudah ditebus dari hukum Taurat oleh karena Kristus yang sudah menebus kita di bawah hukum Taurat sendiri. Sehingga pikiran kita yang menjadi dominan di dalam kehidupannya kita itu adalah pikiran-pikiran Kristus. Itu yang dimaksud bahwa kita rest di dalam Kristus. Bukan kita nggak bekerja, tidak. Tapi kita tetap bekerja. Tapi kita harus mengalahkan segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala minder, bahkan depresi itu di dalam kasih karunia itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat bahwa Kristus yang sanggup memberkati aku, yang sanggup memberi restorasi buat aku di dalam keluargaku, di dalam studi anak-anakku, di dalam pekerjaanku, di dalam pelayananku, di dalam semuanya yang ada di dalam kehidupan kita, sektor kehidupan kita semuanya. Pada waktu kita percaya bahwa kasih karunia itu lebih besar daripada hukum Taurat, itu akan berbuah kita di dalam kasih karunia itu sendiri. Amin saudara. Dan kita mau lanjutkan di ayat yang ke-6. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin. Dan inilah final daripada pada waktu kita mengerti bahwa pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di atas kayu salib buat kita. Jadi kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Kita ciptaan baru yang tadi dibilang bahwa menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kita harus sadarkan diri kita. Makanya dibilang bahwa kita harus bertobat setiap hari. Bukan bertobat secara ini ya, biasanya marah-marah menjadi tidak marah-marah. Itu buah. Dari yang merokok menjadi tidak merokok. Itu buah dari pemahaman kasih karunia itu sendiri. Jadi yang bertobat di sini artinya kita terus mengubah cara paradigma kita. Paradigma kita selalu melihat bahwa Tuhan itu selalu baik buatku. Dan Dia sudah mati buat dosa-dosaku. Dia kaya menjadi miskin. Biar aku menjadi kaya di dalam Kristus. Dan Dia yang tidak berpenyakit, Dia menanggung semuanya di dalam bilur-bilurnya. Sehingga segala penyakitku hari ini, esok sampai selama-lamanya sudah ditebus. Dan kami semuanya sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Itu yang perlu kita pahami. Jangan kita melihat penyakitnya, jangan kita melihat kesesakannya, tapi kita melihat kasih karunia itu sendiri. Yesus yang sudah membelain kita di depan Allah, di depan iblis yang sudah zamannya Adam, yang sudah memberikan kunci maut itu kepada iblis. Sebenarnya kunci maut pada waktu manusia diciptakan pertama kali itu ada di tangan manusia. Sehingga manusia tidak pernah akan mati sebenarnya. Sebab apa? Kita segambar dan serupa dengan Allah. Allah kekal, otomatis ciptaannya, roh yang diembuskan di dalam tubuh manusia pertama, itulah rohnya Allah, nafasnya Allah. Sehingga kalau Allah kekal, kita pun kekal sebenarnya. Dan tidak ada di dalam Kejadian, itu dibilang bahwa
Umur manusia sekian, tidak ada di dalam penciptaan. Tapi oleh karena dosa yang dimana dirayu oleh si iblis yang berupa ular, itu sehingga sebenarnya manusia tidak perlu mengetahui hal yang baik dan jahat. Itu akhirnya dia mengetahui. Dan disitulah mulai manusia tahu bahwa dia telanjang. Padahal sebelumnya nggak tahu. Karena kemuliaan Tuhan sudah tidak ada dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga manusia selalu melihat keburukan. Dan selalu melihat kejelekan dari dirinya sendiri ataupun orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih mengenal kasih karunia itu sendiri, kita tidak akan pernah merasakan sesuatu hal yang dapat menekan hidup kita. Apa yang bisa membuat kita berpaling daripada kasih karunia itu sendiri? Kelaparankah? Di dalam firman tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu sendiri. Amin, saudara. Dan untuk hukum Taurat itu sendiri itu menunjukkan bahwa selalu fokus sama apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat. Tapi kasih karunia selalu menerima apa yang terbaik dari Allah. Itu. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 17, di mana di sini pernyataan kasih Allah itu sangat sempurna sebenarnya dalam kehidupannya kita. 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Amin. Nah ini ditegaskan lagi bahwa dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian. Keberanian di sini mempercayai benar-benar, tidak setengah-setengah. Percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia. Dia di sini siapa? Yesus. Yesus sekarang ada di mana? Di surga, di sebelah kanan Bapa. Yesus ada sakit? Yesus ada kekurangan? Kita juga ada di dalam dunia sama seperti Dia. Pada waktu kita tahu pemahamannya, kita tahu bahwa kita itu sama seperti Yesus. Keadaan Yesus di surga, disitulah kita sama seperti Yesus keadaan kita di bumi ini. Bukan kita sama seperti Yesus pada waktu kita di surga, enggak. Ini firman-Nya dikatakan seperti Dia, kita di dunia ini. Jadi mimpilah seperti Kristus di dunia ini. Jangan mimpi nanti kita seperti Kristus yang pada waktu kita sudah meninggal, sudah mati, ada di surga. Enggak, tapi kita harus memiliki pemahaman bahwa aku sama seperti Kristus. Kristus tidak sakit, Kristus berkelimpahan, begitulah kita. Amin, saudara. Dan itulah yang perlu dipahamin. Setiap kali yang tadi saya ngomong bahwa di mimbar ini, yang diceritakan cuma Yesus aja. Pekerjaannya yang sudah selesai. Kita tinggal menerima. Allah yang menyuplai. Jangan sekali-kali kita merasa minterin Allah. Oh Allah ini kayaknya kayak gini. Enggak. Allah yang memberi. Kita yang menerima. Allah si pemberi. Kita yang jadilah penerima yang baik. Di dalam segala hal. Di dalam segala kelimpahan kasih karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita lewat anaknya Yesus Kristus. Tapi ingat, iblis tidak mau tinggal diam. Iblis di sini sebenarnya itu bukan menyerupai kayak setan gitu ya, enggak. Jangan salah paham. Nanti kalau semuanya kayak gitu kayak nanti takut-takut gimana gitu, ngeri kalau kamu. Enggak, iblis ini sebenarnya berkuasa atas pikiran. Atas pikiran. Sama seperti yang pernah saya dengar firman Tuhan bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat, orang Filistin. Goliat mati oleh karena ditembus batu dahinya. Di sini membawa pesan itu bahwa Daud pada waktu itu diberi kekuatan dan dia tahu bahwa
pada waktu Allah memberikan senjata yang luar biasa, itu dikenain ke pikirannya. Dihancurkan di pikirannya. Dan di sini Goliat itu menandakan bahwa penghukuman-penghukuman yang ada, yang selama ini kita pikirkan, itu dihancurkan oleh Kristus di dalam pikiran kita. Itu yang kita bisa telaah dari peristiwa di Perjanjian Lama. Jadi peperangan kita, nah ini mengenai peperangan itu bukan kita sama kayak dulu. Saya ingat doa peperangan, doa keliling. Bukan itu sebenarnya. Peperangan di sini artinya peperangan di dalam pikiran kita, kita harus waspadalah. Di dalam firman Tuhan, waspadalah. Sebab lawanmu si iblis berkeliling seperti bukan singa loh ya sebenarnya. Singa sebenarnya adalah Yesus, singa dari Yehuda. Tapi si iblis itu berusaha menyerupai seperti singa yang mengaung-ngaung mencari mangsa bagi orang yang bisa ditelannya. Berarti ada dong yang tidak bisa ditelan. Siapakah? Jemaat NIC, Tauku Umar. Nah itu yang jadi Daud masa kini, di mana kita diberi kekuatan di dalam peperangan, di dalam pikiran kita untuk menghancurkan si iblis, sehingga pikiran kita selalu fresh oleh karena kasih karunia itu sendiri. Selalu dimasukin segala kebaikan Bapa, segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan Allah pun juga sudah menjanjikan di dalam Matius 14 ayat 26 sampai 29. Di sini digambarkan bahwa pada waktu angin sakal, di sini Petrus itu fokus kepada Yesus sehingga dia bisa berjalan di atas air. Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Kembali ke ayat 27. Ini yang aku suka. Di mana perkataan Yesus yang bisa memberi damai dalam kehidupannya kita. Kata Yesus kepada mereka, "Tenanglah." Hal ini pun sama yang dikatakan Yesus kepada kita. Jika Bapak Ibu sekalian terhimpit sesuatu hal, Yesus cuma ngomong, "Tenanglah, jangan takut, ini aku." Dan pada waktu Petrus fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dan inilah manusia pertama sampai sekarang ini yang bisa benar-benar dia jalan di atas air. Oleh karena apa? Fokus kepada Yesus. Gelombang yang dialami Petrus saat itu sama seperti kita. Gelombang permasalahan segala sesuatunya dalam kehidupannya kita. Jika kita fokus pada Yesus, kita bisa melewati gelombang itu, di atas gelombang itu, di atas air itu. Gelombang ini berbicara tentang masalahnya kita. Dan pada waktu kita fokus, kita ada di atasnya. Seperti Petrus ada di atas air yang bergelombang itu. Kita harus belajar dari keadaan Petrus pada waktu itu. Walaupun Petrus pada waktu itu berjalan di air yang secara fisik. Tapi saat ini kita bisa belajar bahwa yang tadi saya ngomong bahwa gelombang air apapun yang ada di bawahnya Petrus pada waktu itu berbicara tentang apa yang kita alamin, tekanan-tekanan yang ada di dunia ini.
tetap satu hal. Kalau kita fokus, kita bisa melewati gelombang itu. Amin saudara. Dan juga Allah pun bisa membuat segala sesuatunya di luar ekspektasinya kita. Apa yang kita pikirkan, bukan yang dipikirkan Yesus, Allah. Tapi apa yang Allah pikirkan, itu yang terbaik buat kita. Amin. Dan di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, itu Mazmur Daud mengalami bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, di mana dia menyatakan Allah adalah gembala yang baik. Amin saudara. Mari kita baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang beroleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yes. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Apa yang Daud alamin, sekarang ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian alamin. Tetap fokus sama Tuhan Yesus. Dan ayat yang terakhir di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Apakah Bapak Ibu Saudara masuk di dalam panggilan Allah? Berhak menerima apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Hari ini saya cuma men-encourage Bapak Ibu Saudara bahwa tetap fokus sama Tuhan. Disitulah kita bisa mendapatkan benefitnya. Bisa ditampilkan judulnya lagi. Pada waktu kita tahu bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita, di dalam segala kebaikannya, pada waktu kita tahu bahwa hanya fokus pada Yesus dan berpegang pada janji-janji Allah yang sudah diberikan kita, kita pasti selalu diberkati, selalu dilindungi, dan selalu dilimpahkan segala kasih karunia-Nya dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.